Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9C? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Selasa 16 November 2021, kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian kirimkan foto kehadiran kalian ke grup WA ini. Jangan lupa cantumkan nama kalian dan foto menggunakan seragam sekolah. Anak-anak kelas 9C, sekarang simak video motivasi kita hari ini mengenai waktu. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka, walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah, sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu akan dia katakan.
Dari video tersebut dapat kita petik hikmah agar jangan menyia-nyiakan waktu yang ada dengan melakukan kegiatan yang sangat-sangat tidak bermanfaat. Nah, anak-anak ibu kelas 9C, sebaiknya waktu yang kalian miliki itu sekarang dipergunakan untuk kebaikan. Misalnya seperti jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang kemudian mengerjakan hal-hal yang baik bernilai manfaat sehingga bisa menjadi pahala bagi kita. Jangan terlalu larut dengan kesenangan sehingga melupakan waktu kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang adakah yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Silahkan kalian kirim pesan suara kalian ke WA Group apa saja materi minggu yang telah lewat. Ibu tunggu pesan suara kalian di WA Group ini. Materi terdahulu yaitu 1. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan semi parlementer. 4. Sistem pemerintahan presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Komisi Yudisial, 8. Badan Pemeriksaan Keuangan. Materi terdahulu 1. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila reformasi sampai sekarang. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan semi parlementer. 4. Sistem pemerintahan presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 6. Komisi Yudisial, 7. Badan Pemeriksa Keuangan. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila reformasi sampai sekarang. Sistem pemerintah parlementer. 3. Sistem pemerintah semi parlementer. 4. Sistem pemerintah presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dan ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemerintahan Keuangan. 1. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era
Orde Baru dan Demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan semi parlementer. 4. Sistem pemerintahan presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemerintahan Keuangan. Materi terdahulu 1. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer. Demokrasi termimpin demokrasi Pancasila era Orde Baru dan demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintah semi parlementer. 4. Sistem pemerintah presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dan ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Materi terdahulu 1. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru dan demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan parlementer. 4. Sistem pemerintahan presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen, yaitu terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi termimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang. 2. Sistem pemerintah parlementer. 3. Sistem pemerintah semi parlementer. 4. Sistem pemerintah presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dan ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Materi terdahulu 1. Perkembangan demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi perpimpinan, demokrasi Pancasila era Orde Baru dan demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan semi parlementer. 4. Sistem pemerintahan presidensial. 5. Lembaga-lembaga negara dalam ketatanegaraan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Mengingat materi terdahulu mengenai
kedaulatan negara Republik Indonesia, kemudian ada perkembangan demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan, hingga lembaga ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen. Nah, kemudian silahkan kalian amati gambar yang akan Ibu kirimkan berikut ini. Kemudian silahkan kirimkan jawaban kalian ke WA grup melalui pesan suara. Kira-kira gambar apa? Gambar Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo. Gambar Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo. Gambar Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo. Gambar Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Joko Widodo. Gambar Presiden Indonesia dari Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo. Gambar Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo. Gambar Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, Joko Widodo. Oke, sekarang amati gambar 2 berikut ini. Kira-kira gambar apa? Silahkan kalian kirim pesan suara jawaban kalian ke WA grup. MPR sedang bersidang. 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 Oke, sekarang yang terakhir, gambar ketiga ini kira-kira gambar apa? Silahkan kalian kirim pesan suara sebagai jawaban kalian ke WhatsApp grup. Gedung Mahkamah Konstitusi. 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 Alhamdulillah, jawaban kalian bagus sekali. Nah, gambar-gambar tadi itu adalah gambar lembaga negara presiden, kemudian ada gambar gedung MPR, dan ada gambar gedung dari Mahkamah Konstitusi. Nah, dari ketiga gambar tadi, ini berkaitan dengan materi kita hari ini tentang hubungan antar lembaga negara. Nah, minggu yang lalu pun kita sudah mempelajari tentang lembaga negara, khususnya tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah,
hari ini kompetensi dasarnya masih pada memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuannya hari ini adalah kalian nanti mampu mengemukakan hubungan antar lembaga-lembaga negara sesuai dengan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar lembaga-lembaga negara sesuai dengan kedaulatan NKRI. Yang ketiga, kalian nanti mampu menganalisis hubungan antar lembaga negara sesuai dengan kedaulatan NKRI. Kemudian yang keempat, kalian mampu menunjukkan hasil identifikasi hubungan antar lembaga negara sesuai dengan kedaulatan NKRI. Yang kelima, menunjukkan hasil analisis tugas dan wewenang lembaga negara sesuai dengan kedaulatan NKRI. Dan yang terakhir nanti, kalian nanti mampu mendesain peta konsep hubungan antar lembaga negara sesuai dengan kedaulatan NKRI. Nah, silahkan kalian untuk membuka buku LKS PPKN kalian halaman 50, materi tentang hubungan antar lembaga negara. Nah, Ibu sedikit menjelaskan mengenai materi kita hari ini tentang hubungan antar lembaga negara. Nah, pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia ini adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, ini merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan atau check and balance antara lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Nah, bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti yang Ibu jelaskan sedikit berikut ini. Misalnya saja seperti MPR dan DPR juga DPD. Nah, di mana keanggotaan MPR ini terdiri dari anggota DPR dan anggota dari DPD. Kemudian ada hubungan antara DPR dengan Presiden, misalnya saja dalam hal menetapkan undang-undang dan juga APBN. Kemudian ada DPD dengan BPK, di mana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPD itu menerima hasil pemeriksaan dari BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Nah, kemudian ada juga hubungan antara lembaga Mahkamah Agung dengan Presiden. Misalnya saja Presiden dalam hal memberikan gerasi dan rehabilitasi ini harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kemudian ada juga hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara seperti Presiden, DPR, BPK, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok untuk membuat peta konsep atau mind mapping. Nah, sebelum kalian membuat mind mapping, silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Kemudian nanti kalian membuat hasil analisis pada lembar yang sudah disediakan dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Nah, apabila ada mengalami kesulitan dalam mengerjakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Nah,
Pada saat proses pengerjaannya, nanti Ibu minta tolong untuk mengirimkan foto beserta video saat kalian membuat peta konsep dan kirimkan ke WhatsApp group. Setelah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil pembuatan tadi peta konsep melalui rekaman video dan kirimkan ke WhatsApp group ini. Nah, kalian harus bekerja secara cermat dan hati-hati. Selamat mengerjakan dan simak video yang akan Ibu tayangkan. Empat, hubungan antar lembaga, reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan checks and balances antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti diuraikan berikut. A. Hubungan MPR dengan DPR dan DPD. Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih presiden dan atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan atau wakil presiden, melantik presiden dan atau wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden menurut UUD, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. B. Hubungan antara DPR, Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. Nomor 1. Menetapkan undang-undang kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN). Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Nomor 2. Pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk DPR.
Hubungan antara DPD dengan BPK berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya, Pasal 24 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun, wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Sementara itu, untuk amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 24C Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut, yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu tadi video mengenai hubungan antar lembaga negara. Silahkan kalian untuk berkelompok berdiskusi membuat peta konsep atau mind mapping. Jangan lupa foto proses kalian membuat mind mapping itu dikirimkan ke WhatsApp grup, dan juga nanti video pembuatan peta konsep serta video kalian saat presentasi. Ibu beri waktu selama 15 menit agar kalian menyelesaikan pembuatan peta konsep tersebut. Ada mau? Jangan basana pakai kok. Mau lah. Mau udah gini nih. Marah pakai pilih dah. Dia pun nulis biasa kan. Kisahnya aku belum mangan orang naik. Sini deh.
Tulis please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyebutkan tentang hubungan antar lembaga negara. Yang pertama, hubungan MPR dengan DPR. Yang kedua, hubungan presiden dengan MPR. Yang ketiga, hubungan presiden dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi hubungan antar lembaga negara, yaitu hubungan MPR dengan DPR, hubungan presiden dengan MPR, hubungan presiden dengan Mahkamah Agung, hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah sudah selesai kalian mempresentasikan hasil dari pembuatan peta konsep dan mind mapping. Nah, Ibu ingin menekankan pada pembelajaran diskusi tadi bahwa bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara atau check and balance ini dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tadi kalian juga sudah mempresentasikan hubungan antar lembaga negara di mana ada hubungan antara MPR, DPR, dan DPD, kemudian ada hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD dengan BPK, MA dengan Presiden, kemudian Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Alhamdulillah sudah bagus sekali anak-anak kelas 9C. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai hubungan antar lembaga negara? Silahkan kalian untuk mengirimkan jawaban atas kesimpulan pembelajaran kita hari ini melalui pesan suara ke WhatsApp grup ini. Ibu tunggu sekarang. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga, lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Yang ketiga, DPR dan Presiden mempunyai hubungan dalam hal menyusun undangan-undangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kelima, DPR dalam menetapkan APBN dengan pertimbangan pendapat DPD. 6. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sebelum usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dengan mengadilinya. 8. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. 9. Perwakilan daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK dan DPR. 10. Laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. 11. Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk diciptakan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. 12. Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengajukan. 12. Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk
Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, 1. Bentuk saling mengawasi dan saling imbah antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara sesuai dengan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga, lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPD dan DPR. Saat berkedudukan sebagai anggota MPR. 3. DPR dan Presiden mempunyai hubungan dalam hal menyusun undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 4. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut menyusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. 5. DPR dalam menetapkan APBD dengan mempertimbangkan pendapatan DPD. 6. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. 7. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR, namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilnya. 8. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. 9. Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemerintahan Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk memilih anggota BPK kepada DPR. 10. Laporan BPK dan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. 11. Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. 12. Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk gerasi dan rehabilitas sementara itu untuk amnesti dan abolisi. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. 13. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. 14. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang. Alhamdulillah, bagus sekali sudah bisa menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, refleksi pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari mengenai hubungan antar lembaga negara, yaitu adalah bersyukur atas bentuk dan sistem kedaulatan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian kalian berdoa untuk kelangsungan hidup bentuk dan sistem kedaulatan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan melaksanakan kegiatan yang diadakan madrasah, misalnya saja pemilihan ketua OSIS. Kemudian ada juga menaati dan melaksanakan dengan penuh kesadaran, misalnya saja peraturan yang ada di rumah, sekolah, masyarakat, dan bernegara. Kemudian kita harus bisa menghargai, menerima, dan melaksanakan keputusan walaupun berbeda pendapat. Nah, sebagai bentuk penguatan kita hari ini, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja siswa mandiri sebagai evaluasi kita hari ini. Hasilnya silahkan kalian screenshot dan kirim ke WA pribadi Ibu. Link untuk tugas mandiri atau tugas individu akan Ibu kirimkan ke WhatsApp grup.
Kemudian kalian juga bisa mengerjakan penilaian diri atau penilaian sikap pada Google Form yang akan Ibu bagikan berikut ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, untuk minggu depan kita penilaian uji kompetensi bab ketiga. Silahkan kalian siapkan diri dan pelajari materi bab 3 tentang kedaulatan NKRI. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tingkatkan terus iman dan takwa kalian. Jangan lupa bersolawat dan selalu taati protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.